Halo kawan-kawan hilarious, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Ip Man 4 yang dirilis pada tahun 2019. Sedikit penjelasan mengenai film ini adalah tentang perjalanan serta kisah terakhir dari seorang guru besar yang menyebarluaskan teknik bela diri Wing Chun yang bernama Guru Yip. Kali ini, Guru Yip melakukan perjalanannya di negara Amerika Serikat untuk mencarikan sekolah baru buat anaknya. Namun, perjalanannya tentu saja tidak mudah karena dirinya akan berhadapan dengan guru Wing Chun yang lainnya, serta musuh terberatnya adalah Scott Adkins alias Boyka yang ikut bermain pada film kali ini. So, bagaimanakah kisah perjalanannya? Langsung saja simak pembahasan dari kami. Di awal film, kita diperlihatkan Master Ip Man yang menghadiri acara turnamen karate, dan di sana dirinya melihat Bruce Lee yang adalah murid bela dirinya sedang melakukan pertunjukan. Dan kembali pada saat ini, di mana Ip Man sedang berada di rumah sakit untuk memeriksakan penyakit yang dideritanya. Guru Ip Man divonis menderita penyakit kanker leher serta kanker kepala. Jadi penyebabnya adalah karena Ip Man terlalu banyak merokok. Berpindah pada perguruan Wing Chun milik Guru Ip Man. Di sana Billy yang adalah anak buah dari Bruce Lee mendatangi tempat itu untuk membawakan pesan dari Bruce Lee. Namun murid Guru Ip Man tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari Billy karena tidak ada yang bisa berbahasa Inggris. Dan di situ mereka pun berduel adu kekuatan. Hingga akhirnya Guru Yip pun muncul untuk melerai perkelahian mereka. Kemudian Billy menyampaikan pesan yang dititipkan kepada Guru Yip bahwa Guru Yip diundang untuk hadir pada acara turnamen karate yang akan digelar bulan depan di Amerika Serikat. Singkat cerita, di sekolah, anak dari Guru Yip yang bernama Yip Jin sedang berkelahi dengan temannya karena sudah mengambil komik miliknya. Habis itu, Guru Yip dipanggil oleh kepala sekolah karena kenakalan anaknya itu yang bukan pertama kali dia lakukan, namun memang sudah sering terjadi. Selanjutnya, Yip Jin dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa luka-lukanya, dan di sana Guru Yip bertemu dengan teman lamanya. Singkat waktu, ketika sudah di rumahnya, Guru Yip didatangi oleh Bob dan mengatakan bahwa Guru Yip akan pergi ke Amerika untuk mencarikan sekolah baru untuk anaknya. Di situ Guru Yip menitipkan anaknya pada Bob selagi dirinya pergi ke luar negeri dan berpesan bahwa setiap jam 10 malam dirinya akan menelpon ke rumah. Tapi kemudian Yip Jin dengan angkuhnya marah dan melawan perintah orang tuanya tersebut, lalu mengatakan bahwa dirinya tidak mau bersekolah karena lebih menyukai seni bela diri. Di sana Yip Jin serta ayahnya pun berdebat, dan Yip Jin mengungkit-ungkit tentang ibunya yang sudah lama meninggal, lalu ayahnya pun marah dan langsung menampar Yip Jin. Singkat cerita, Guru Yip sudah berada di dalam pesawat dalam perjalanan menuju ke Amerika. Tak lama kemudian, dirinya sudah sampai di San Francisco dan langsung dijemput oleh temannya yang bernama Gun dan langsung mengajak Guru Yip untuk pergi. Di tengah perjalanan, mereka berbincang-bincang mengenai kenapa Gun bisa pindah ke Amerika. Selanjutnya, mereka pun tiba di Pecinan, yaitu perkampungan orang-orang Cina yang ada di Amerika, dan langsung menuju ke markas CBI, yaitu Asosiasi Perlindungan Warga Cina yang bermukim di Amerika. Di situ Guru Yip disambut oleh kawan lamanya dan diajak untuk menghadiri perkumpulan para master Wing Chun karena dirinya memang sudah ditunggu. Di sana Guru Yip tidak disambut dengan hangat oleh para master yang lainnya karena Bruce Lee yang adalah anak buah dari Guru Yip sudah menyebarkan seni bela diri Cina, dan para master tersebut merasa tidak setuju jika seni bela diri asli Cina disebarluaskan di negara Amerika. Guru Yip Man merasa dipojokkan atas apa yang sudah dilakukan muridnya tersebut, namun Guru Yip Man tetap membela muridnya dengan berkata bahwa hal itu memang bagus untuk dilakukan karena dengan begitu kebudayaan Cina maka akan dikenal lebih luas oleh seluruh kalangan masyarakat. Lalu Guru Yip Man ditawar minum teh agar lebih cooling down dan agar Guru Yip Man mau terbujuk untuk bergabung dengan mereka serta melawan kekejaman Amerika terhadap minoritas rakyat Cina yang ada di sana.
Tapi guru Yip Man tetap pada pendiriannya dan menolak tawaran tersebut dari ketua CBI yang bernama Master Won. Di sana mereka mulai berdebat dan mulai beradu kekuatan di atas meja makan yang terbuat dari kaca tebal. Hingga akhirnya kaca itu pun pecah karena mereka sama-sama kuat. Kemudian guru Yip Man pun pergi meninggalkan tempat itu dengan perasaan kecewa. Singkat waktu, Yip Man sudah tiba di kamar tempat dirinya menginap dan langsung menghubungi rumahnya untuk memberi kabar kepada Bob serta anaknya. Saat dirinya ingin berbicara dengan Yip Jin, anaknya itu malah tidak mau karena masih kesal dengan ayahnya. Berpindah pada rumah Master Won. Di sana anaknya yang bernama Yona baru pulang sekolah dan langsung disuruh untuk berlatih bersama ayahnya. Namun Yona terlihat tidak menikmati latihannya tersebut karena dirinya lebih menyukai menjadi pemandu sorak. Kemudian berpindah pada guru Yip Man dan Gun yang pergi meminta bantuan kepada warga Amerika yang bernama Mr. Wright untuk dibuatkan surat rekomendasi agar lebih mudah mencarikan sekolah untuk anaknya. Namun Mr. Wright merasa kesal kepada Gun dan tidak mau membantu guru Yip karena mendatangkan orang baru dari Tiongkok. Jadi zaman dulu, warga Cina itu sangat didiskriminasi oleh warga asli Amerika karena tidak menerima kehadiran orang Asia yang bisa berjaya di tanah mereka. Habis itu, saat malamnya, guru Yip Man pergi menghadiri turnamen untuk menghadiri undangan dari muridnya yaitu Bruce Lee. Di situ Bruce Lee terlihat sedang tampil dan memperlihatkan kemampuannya dalam seni bela diri. Saat sudah selesai, Bruce Lee dan guru Yip Man sedang ngopi di dekat situ sambil berbincang mengenai surat rekomendasi untuk anaknya. Dan di situ Bruce Lee mau membantu gurunya itu. Kemudian disusul dengan para murid dari perguruan Bruce Lee. Tak lama setelah itu, perguruan karate datang dan menantang Bruce Lee untuk beradu kekuatan. Lalu Bruce Lee pun langsung menghadapi ketiganya dan dengan mudahnya dia berhasil menang. Selanjutnya Bruce Lee ditantang oleh orang lain yang sok jagoan di tempat itu. Bruce Lee pun mendapatkan perlawanan dengan sangat sengit dari musuhnya ini. Di situ Bruce Lee menunjukkan kemampuan hebat serta sesungguhnya yang dia miliki. Dan memperlihatkan keterampilannya dalam menggunakan senjata nunchaku. Hingga akhirnya dirinya pun bisa mengalahkan lawannya itu dan diberikan pujian oleh lawannya tersebut. Keesokan paginya, guru Yip sudah berada di sekolah swasta dan menunggu kepala sekolah di sana untuk bertemu dengannya. Di ruang olahraga, seorang guru sedang menilai aksi dari para kelompok pemandu sorak dan dia lebih memilih grupnya Yona untuk menang karena gerakannya lebih bagus. Namun lawannya tidak suka kalau Yona menang, namun guru itu tetap pada keputusannya dan Yona terlihat sangat gembira. Selanjutnya, kepala sekolah sudah datang dan mulai berbincang dengan guru Yip Man yang sudah menunggunya. Namun surat guru Yip Man itu tidak disetujui karena dirinya masih belum mendapatkan surat rekomendasi resmi dari CBI, yaitu Asosiasi Cina di Amerika yang tadi sudah sempat saya jelaskan. Bel jam pulang sekolah pun sudah berbunyi dan terlihat Yona sedang berjalan menuju pulang. Namun dirinya diganggu oleh Becky, yaitu ketua grup pemandu sorak, merasa tidak terima karena sudah kalah tadi. Selanjutnya, saat di tempat sepi, Becky serta teman-temannya membuli Yona. Di sana mereka sangat kejam kepada Yona dan Becky dengan tega memotong rambut indah serta panjang milik Yona. Untungnya guru Yip Man muncul dan langsung menyelamatkan Yona dari siksaan para murid nakal di sana. Lalu Yona dan guru Yip Man pulang bareng naik bis. Di dalam bis, Yona merapikan rambutnya yang sudah pendek itu. Di sisi lain, Becky tiba di rumahnya dengan luka goresan di wajahnya akibat perlawanan yang sempat dilakukan oleh Yona.
Kemudian ibunya menelpon ayahnya Becky yang adalah seorang pihak kepolisian untuk menyuruhnya pulang demi membalaskan dendam dari anaknya itu. Setelah sampai di rumahnya Yona, guru Yip Man kembali bertemu dengan Master Won yang adalah ketua dari CBA. Di situ Master Won sempat memarahi anaknya karena melawan warga Amerika, namun guru Yip Man membelanya karena merasa Yona di posisi yang benar. Selanjutnya, Master Won menantang guru Yip Man untuk berduel dengan dirinya. Pertarungan di antara mereka pun dimulai dengan kecepatan gerakan serta kelincahan di antara keduanya. Keduanya bertarung dengan sangat sengit dan terlihat imbang karena mereka berdua memang sama-sama kuat. Hingga akhirnya terjadi gempa di tempat itu dan mereka menghentikan pertarungannya. Untungnya semua selamat dan tidak ada yang terluka. Kemudian guru Yip Man mengatakan pada Master Won bahwa dirinya datang ke sana hanya bertujuan untuk mengantarkan Yona pulang dan tidak berniat untuk mencari surat rekomendasi. Lalu guru Yip Man pun pergi dari situ dan terlihat Master Won yang menyesali perbuatannya itu. Singkat waktu, saat sudah jam 10 malam, guru Yip Man kembali menghubungi ke rumah dan berbincang dengan Bob bahwa dirinya agak lama berada di sana serta mengundurkan jadwal kepulangannya. Berpindah pada markas Angkatan Darat Amerika dan terlihat semua tentara sedang latihan dengan serius. Lalu di sana, Sersan Hartman membawa boneka kayu untuk digunakan berlatih bela diri Cina. Namun Sersan Barton, kita sebut saja Boyka, tidak menyetujui usul dari Sersan Hartman untuk mengusulkan seni bela diri Cina untuk masuk ke dalam kurikulum pelatihan angkatan militer di sana. Dan di sana, Sersan Hartman disuruh untuk menunjukkan kemampuannya dan berhadapan dengan master karate yang bernama Cholin. Di situ Cholin dengan mudah dan santainya membuli Sersan Hartman yang lemah itu. Hingga akhirnya Cholin mampu mengalahkan Sersan Hartman dengan mudah tanpa adanya perlawanan yang berarti. Akibat dari kekalahannya, Sersan Hartman diberi hukuman untuk lari keliling lapangan sebanyak 30 kali serta pasukan yang lainnya yang berasal dari Cina. Saat Sersan Hartman sedang menjalani hukumannya di tempat itu, dia juga melihat boneka kayunya yang sedang dibakar. Berpindah pada rumah guru Yip Man, dia didatangi oleh Yona yang bertamu ke rumahnya itu. Di sana Yona memberikan surat rekomendasi, tapi tanda tangannya dipalsukan oleh Yona sendiri. Namun di sana guru Yip Man tidak mau menerimanya dan langsung merobek surat itu serta membuangnya ke toilet. Kemudian Yona diberitahu bahwa hal itu tidaklah benar dan berusahalah untuk menjadi anak yang baik, jujur, pandai menabung, serta berbakti kepada orang tua. Lalu Yona yang sudah merasa bahagia karena diberi khotbah no jutsu oleh guru Yip Man pergi dari tempat itu menuju ke sekolah. Berpindah pada kediaman Becky. Di sana ayahnya sudah datang dan langsung ingin membalaskan dendam anaknya itu untuk melenyapkan warga Cina dari tanah Amerika. Dalam sebuah ruangan, Sersan Hartman menunjukkan video dari turnamen milik Bruce Lee kepada ketua angkatan militer dan ketua merasa terkesan melihat aksi di video tersebut. Kemudian Boyka muncul dan merasa tidak senang karena kelakuan Sersan Hartman yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya Boyka pergi ke tempat pelatihan dan mengutus Cholin untuk mendatangi acara pertunjukan seni bela diri kungfu yang akan diadakan di pecinan untuk mengacaukannya. Singkat waktu, tibalah saat acara pertunjukan akan digelar dan terlihat guru Yip Man yang sedang menghadiri acara tersebut. Lalu bertemu dengan Yona dan memberinya semangat sebelum tampil. Di tempat berbeda, pada kediaman Master Won sedang membuatkan surat rekomendasi untuk guru Yip Man. Namun dirinya didatangi oleh ayahnya Becky yang menangkapnya atas tuduhan kasus lama, yaitu tentang penduduk ilegal yang tinggal di pecinan. Kembali pada acara pertunjukan, di sana Cholin serta anak buahnya datang dan langsung mengacaukan acara dengan menunjukkan kemampuan karatenya. Cholin menantang satu persatu para master, dimulai dari Master Lau yang dengan satu pukulan saja dirinya langsung tumbang. Selanjutnya, para master lain pun maju dan lagi-lagi semua master itu dikalahkan dengan mudah.
Kini giliran Master Chiang untuk maju dan dirinya memberikan sedikit perlawanan pada Cholin. Hingga akhirnya dia bisa dikalahkan serta akan dieksekusi. Di situ Guru Yip Man muncul dan mulai menunjukkan kehebatannya pada semua yang hadir. Guru Yip Man bertarung dengan Cholin dengan sangat memukau. Dan kali ini dialah yang berhasil mengalahkan Cholin dan membungkam mulut besarnya itu sampai babak belur. Dan semua penonton pun bergembira menyambut kemenangan Guru Yip Man tersebut. Lalu mereka diberi kabar bahwa Master Won ditahan oleh pihak berwenang dan mereka pun bergegas pergi ke kantor polisi. Selanjutnya, di kantor imigrasi dan naturalisasi, Master Won sedang diinterogasi atas kasus tuduhan lama yang melibatkan CBA. Di sana Master Won merasa bahwa dirinya dijebak dan ayah Becky mengancam akan menangkap semua warga yang ada di CBA malam itu juga. Di sisi lain, Cholin sedang dirawat di rumah sakit setelah bertarung dengan Guru Yip Man. Boyka yang menjenguknya merasa tidak terima melihat kondisi anak buahnya itu. Guru Yip Man pun sudah tiba di kantor polisi dan di sana dia diberi peringatan oleh Billy yang berbaik hati dan mengatakan untuk menjauhi kantor CBA karena akan segera digerebek. Kembali pada Boyka yang pergi ke pecinan untuk mencari Master Won dan ingin menantangnya bertarung, namun dirinya tidak menemukan Master Won di sana. Dan dengan mengancam salah satu dari mereka, Boyka pun mendapat informasi di mana Master Won berada. Habis itu, Guru Yip Man pun tiba dan melihat semua Master Wing Chun terlihat lemas akibat diserang oleh Boyka. Dan selanjutnya petugas imigrasi pun datang untuk mengebrak markas CBI dan untungnya semua Master sudah tidak ada di sana. Di sisi lain, Boyka datang untuk mencari Master Won dan menantangnya bertarung untuk membalaskan dendam Cholin. Di sini sebenarnya Boyka salah paham, padahal yang mengalahkan anak buahnya itu adalah Guru Yip Man. Lalu Yona muncul serta berlutut di hadapan ayahnya Becky dan ayahnya pun memarahinya. Selanjutnya, Master Won pun menerima tantangan berduel dari Boyka tersebut. Kembali pada Guru Yip Man yang berhasil mengevakuasi semua Master serta membawanya ke tempat latihan Bruce Lee untuk berlindung sementara hingga situasi aman. Balik lagi pada Boyka serta Master Won yang mereka sudah tiba di pangkalan militer AS dan langsung mulai berduel di tempat itu. Awalnya Master Won berhasil meladeni Boyka dengan mudah dan mereka bertarung dengan sangat sengit. Namun Boyka mulai bangkit dan mampu membaca pergerakan dari Master Won. Hingga pada akhirnya, Boyka dapat mengalahkan Master Won dengan kondisinya yang babak belur dan diajar habis-habisan. Di tempat Bruce Lee, semua Master sedang berdiskusi sambil diobati luka-lukanya yang mereka alami. Kemudian Bruce Lee mendapatkan telepon dari Sersan Hartman yang mengatakan bahwa Master Won terluka parah dan sedang dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, Guru Yip Man menghampirinya serta merasa iba melihat kondisi Master Won yang babak belur sedang dirawat tersebut. Lalu Guru Yip Man menelpon ke rumahnya dan mengatakan pada Bob bahwa dirinya mengidap penyakit kanker. Saat diberitahu hal itu, barulah Lip Jin mau berbicara dengan ayahnya. Di sana Guru Yip Man meminta maaf kepada anaknya karena tempo hari sempat menampar anaknya itu. Dan Guru Yip Man mengatakan saat pulang nanti dirinya akan mengajarkan teknik-teknik bela diri Wing Chun kepada anaknya. Habis itu, Guru Yip Man menyuruh Hartman untuk mengantarkan dirinya pergi ke pangkalan militer AS untuk bertarung menghadapi Boyka. Ketika sudah tiba, Hartman langsung memperkenalkan Guru Yip Man dan mereka pun mulai berduel di tempat tersebut. Seperti biasa, awalnya berjalan mulus serta Guru Yip Man sempat kewalahan. Pertarungan mereka berjalan dengan sengit hingga Boyka berhasil menumbangkan Guru Yip Man. Guru Yip Man tidak semudah itu menyerah dan dirinya pun kembali bangkit. Kemudian Guru Yip Man berhasil membaca pergerakan serta gaya bertarung dari Boyka dan mampu membalikkan keadaan.
Hingga akhirnya dia mampu mengalahkan Boyka yang sudah so hebat itu dengan kondisi babak belur serta patah tulang. Semua pasukan militer di sana memberi tepuk tangan yang meriah dan menyambut kemenangan dari guru Ip Man yang sudah berhasil mengalahkan Boyka. Beralih pada markas CBA, di sana Master One mulai respect kepada guru Ip Man dan memberikan surat rekomendasi untuk perpindahan sekolah anaknya ke Amerika, serta Yona yang baik hati memberikan oleh-oleh kepada guru Ip Man. Saat sudah tiba di negeri Tiongkok, guru Ip Man langsung disambut oleh anaknya. Di sana guru Ip Man memenuhi janjinya untuk mengajarkan anaknya latihan teknik-teknik bela diri Wing Chun. Guru Ip Man menyuruh anaknya untuk merekam gerakannya sekali untuk selanjutnya dipelajari. Kemudian guru Ip Man mulai terkenang masa mudanya ketika masih berjaya dan mampu mengalahkan lawan-lawannya dengan penuh kerja keras. Hingga akhirnya guru Ip Man pun sudah wassalam akibat penyakit yang dideritanya, dan di sana Bruce Lee menghadiri pemakaman gurunya yang telah sangat berjasa terhadap dirinya itu bersama para master-master Wing Chun lainnya. Dan film pun sekian. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah gunakanlah teknik ilmu padi, yaitu semakin berisi, semakin merunduk, karena dengan begitu orang yang awalnya meremehkanmu nantinya akan menyesal sendiri. Setelah mengetahui kemampuanmu yang sesungguhnya ketika tiba saatnya untuk ketunjukan. Guru Ip Man adalah contoh nyata dari peribahasa tersebut dan kita patut menjadikannya seorang teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. So, segini dulu pembahasan dari kami. Jika kalian suka, tinggalkan komen di bawah serta like sebanyak-banyaknya. Semoga pembahasan kami dapat menghibur kalian dan dukung terus channel Hilarious dengan mengklik tombol subscribe serta jangan skip iklannya. Badak sipit minuman cincau, kita pamit wadidu ciao.